Selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini kita akan mengulas beberapa hal mengenai peralatan gambar yang paling sederhana yang bisa kita gunakan. Yaitu diantaranya ada pensil di sini. Ada 3 jenis pensil walaupun warnanya sama. Yaitu ada dari yang bertipe 2H, bertipe 2B, dan juga bertipe HB, atau juga ada yang menyebutnya F. Perbedaannya apa? Dimana huruf H di sini adalah menyatakan hard ataupun keras, dan B itu menyatakan dia adalah bold atau tebal ya. Jadi kalau huruf H-nya semakin tinggi seperti 2H di sini, bahkan ada sampai 8H, itu pensilnya keras. Kalau HB ini adalah yang tengah-tengah, dan 2B ini adalah yang paling lunak, sehingga goresan daripada pensilnya akan cukup tajam ataupun sangat hitam sekali. Ada ukuran 1B, 2B, 3B sampai dengan 8B ya. Selanjutnya adalah sepasang penggaris siku-siku ataupun sepasang penggaris segitiga ya, dimana yang ini berbentuk siku-siku. Ujung-ujung ini itu besarnya adalah 45 derajat dan ini adalah 90 derajat. Jadi tanpa menggunakan bujur ataupun busur ya, mohon maaf. Nah, kita sudah mendapatkan ukuran 45 derajat dan 90 derajat. Dan yang satunya ini juga hampir sama. Ini ada sisi 90 derajat, ada sisi 60 derajat dan 30 derajat. Jadi akan memudahkan kita dalam istilahnya membuat garis tanpa harus menggunakan bujur derajat. Dan selanjutnya ya, di sini kita pasti semuanya sudah tahu namanya jangka ya, yang kita gunakan untuk membuat garis lengkung ataupun lingkaran. Di sini saya menggunakan jangka yang sangat sederhana sekali. Harganya pun juga relatif murah, sekitar Rp8.000. Kita bisa mendapatkan jangka ini. Insya Allah untuk kegiatan ini sudah cukup kita menggunakan peralatan ini. Nah, di sini akan kita coba istilahnya membedakan hasil goresan daripada ketiga pensil ini. Yang pertama kita gunakan adalah 2H ya. Pensil 2H ini coba kita gariskan bagaimanakah hasil yang didapatkan ya. Nah, seperti itu. Bisa terlihat, semoga ya. Kita coba sekali lagi ya. Kemudian kita gunakan yang HB, dimana HB ini pastinya lebih lunak daripada yang 2H. Nah, kita goreskan. Nah, kita dapati warna yang lebih hitam. Selanjutnya yang terakhir adalah yang 2B. Nah, kita dapatkan warna yang lebih hitam lagi. Jadi di situ perbedaan daripada pensil 2H, HB dan pensil 2B. Untuk selanjutnya kita akan banyak menggunakan pensil
2H. Saya anjurkan menggunakan 2H ataupun yang HB, dikarenakan akan lebih bersih di kertas ya. Jadi yang 2B ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, baiklah, selanjutnya dengan memanfaatkan dua penggaris ini, kita akan mencoba membuat beberapa jenis garis yang setiap garis mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan membuat garis tebal, di mana garis tebal tersebut biasanya berfungsi sebagai garis batas ataupun yang menjadi garis tepi daripada sebuah gambar ya. Pertama ya, seperti ini, kita sejajarkan penggaris dulu dengan tepian kertas agar garisnya terlihat rapi ya. Oke, setelah seperti ini kita geser ke bawah. Nah, oke, baiklah, kita buat garis ya, garis tebal, dimana tebal itu bukannya pekat, kepekatannya seperti saya katakan tadi, tapi adalah luasan daripada garis tersebut ataupun besarnya ya. Kita buat 5 cm, kemudian penggaris kita geser lagi sedikit aja, kita tumpukkan. Nah, inilah yang disebut sebagai garis tebal. Setelahnya 1 cm kita geser, kita buat garis tipis ya. Nah, seperti ini. Bedanya ini garis tebal, ini garis tipis. Kalau garis tipis itu gunanya biasanya digunakan sebagai garis khayal, garis ukur, ataupun juga sebagai garis bantu, dimana garis tipis inilah yang paling banyak kita pergunakan. Selanjutnya adalah ada yang namanya garis bertitik ya. Jadi garis bertitik itu adalah garis dan ada titik, garis lagi ya, titik lagi, garis lagi, titik, garis, titik ya. Usahakan panjang garisnya sama. Kalau kita gunakan 2 atau 3 mm ya, garis ini dan juga jaraknya usahakan selalu sama. Gunanya apa? Garis titik ini ataupun garis bertitik ya, adalah biasanya digunakan sebagai garis sumbu, juga sebagai garis simetri ataupun titik putar. Biasanya kita, bukan biasanya ya, tapi selalu digunakan model garis seperti ini. Selanjutnya ada garis bebas. Jadi ya terserah, tanpa kita menggunakan penggaris ya. Nah, seperti ini. Atau biasanya dibuat melengkung seperti ini. Gunanya apa? Sebagai garis potong yang menghilangkan sebagian benda. Jadi semisal kalau kita buat sebuah garis ataupun kita anggap ini kita menggambar balok ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya balok ini panjang ya, karena hanya membutuhkan garis depan saja, sehingga kita biasanya seperti ini. Jika kita mendapatkan garis seperti ini adalah, maka area yang di sana adalah dipotong ya. Bentuknya bisa saja sama ataupun berbeda. Begitu untuk penerapan daripada garis bebas ini. Dan selanjutnya yang tadi saya bilang garis sumbu ya, kita menggunakan jangka ini. Misal kita buat sebuah lingkaran ya, yang
sumbunya kita tentukan semisal 3 cm. Jadi kita seperti ini ya, jangka salah satu ujung di 0, kemudian salah satu ujung di 3 cm. Jadi jari-jari lingkaran yang akan kita buat adalah 3 cm. Nah, seperti ini kita dapat sebuah lingkaran. Garis sumbunya bagaimana cara menggambarnya? Sama di garis bekas titik tadi ya. Nah, ini kita kasih tanda titik, kemudian oke, kita buat ya, diawali dari sini, titik, garis, titik, garis. Usahakan ukurannya selalu sama dan melebihi daripada bidang yang kita gambar. Nah, seperti ini. Kemudian 90 derajat dari garis ya. Nah, seperti ini kita dapati 90 derajat. Kita kasih penggaris lagi, kita geser ya untuk mendapatkan sumbu ataupun sudut 90 derajat. Kita bikin lagi garis, titik, garis, titik, garis, titik, garis, titik ya, garis, titik, sampai melewati bidang. Nah, inilah yang disebut sebagai